Alright cuy, gue pengen share salah satu informasi yang classified banget, yang rahasia banget, yang sensitif banget, yang kalau misalnya lu tahu, lu mungkin bisa diincar sama elit global. Ini informasi di-share sama salah satu akun TikTok tentang rahasia dunia penerbangan. Yang kalau misalkan dia bilang katanya pesawat terbang itu sebenarnya dibantu sama jin. Karena logika aja, mana mungkin besi seberat 70 ton bisa melayang di udara gitu. Masuk akal gak sih? Kayak lu tuh benar-benar udah ditipu gitu, belajar hukum fisika dan segala macam itu sebenarnya ulah elit global biar lu berpikir secara rumit gitu. Padahal sebenarnya dunia ini udah dikuasai sama jin dan juga setan. Logika mistika ini selama ini benar coy. Lu kira perahu itu mengambang menggunakan hukum Archimedes? Tidak. Perahu itu mengambang karena ada perjanjian antara nahkodanya dan juga iblis yang bisa berenang di lautan. Teman-teman, selamat datang di Ngopi Ngobrolin Persoalan Indonesia. Gua bercanda doang gitu ya soal tadi. Well, di video ngopi kesempatan kali kita kembali lagi dalam episode nggak membahas TikTok nggak makan. Dimana ada kembali lagi salah satu video TikTok yang lagi rame banget diomongin sama orang-orang. Padahal ini udah diupload di tanggal 30 November 2024. Dimana pertama kali gue ngeliat nih video TikTok dari Reddit sebenarnya. Terus habis itu gue cari doxy, ternyata masih ada. Dibuat sama akun Bang Makaroni 01 namanya gitu ya. Dimana basically ini postingan sebenarnya bait doang, rage bait biar dapat banyak banget penonton. Ini udah hal yang biasa banget sih di TikTok. Lo bakal menemukan video-video yang emang punya opini goblok gitu ya, tapi emang sengaja aja dibuat biar orang-orang pada akhirnya tuh nimbrung rame terus habis nontonin. Dan kalau misalnya lo lihat nih video udah ada yang nge-like sampai 263.000, di komen 13.000, dan kalau misalnya lo lihat jumlah tayangannya, ini video udah punya penonton sebanyak 9,3 juta orang. Tapi nggak usah khawatir, meskipun ini di-share dan juga dibuat sama akun TikTok gitu ya, tapi kalau misalnya lihat kolom komentarnya, kita masih sedikit punya harapan. Karena di kolom komentarnya itu banyak banget akun-akun TikTok yang juga mempertanyakan kenapa ada video goblok kayak gini gitu. Dan gue yakin ini bad, kenapa? Karena orang yang buatnya itu kalau misalnya ngebahas-bahasin komentarnya ya kayak bercanda-bercanda doang gitu. Jadi congratulations buat lu semua yang udah komentar sepanjang ini gitu ya dan mempertanyakan gitu. Terus apakah gue termasuk orang yang kena bad? Jelas. Tapi di sini gue hadir untuk buat video ngopi agar gue bisa menjelaskan sesuatu yang emang sengaja dibuat salah sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kasian gitu cendekiawan-cendekiawan yang udah jadi legends gitu ya di negara kita tercinta, kayak misalnya Pak Habibie yang udah susah-susah buat rumus Habibie biar pesawat modern tuh bisa terbang aman gitu ya. Tapi rakyat-rakyatnya malah buat video-video kayak gini hanya untuk mencari FYP. Well, di video ngopi kesempatan kayak gue bakal jelasin secara real bagaimana caranya pesawat terbang. Sebenarnya lu tinggal lihat videonya kok bisa aja sih. Atau video-video tentang bagaimana pesawat terbang itu udah dijelasin kok di YouTube banyak banget nih ya. Kalau misalkan lu lihat dan juga lu search gitu di YouTube How Planes Fly, udah banyak banget yang ngebahas. Oke, dan ini singkat banget penjelasannya. Ada yang emang buat video 5 menit, 3 menit, 8 menit dan segala macam. Dan congratulations, lu kalau misalnya nonton ngopi bakalan 10 menit. Kenapa? Karena gue sekaligus shaping juga. Nah, kita masuk ke dalam inti dari pembahasan video ngopi ini. Jadi apa alasan ilmiahnya pesawat bisa terbang? Beda gue menggunakan kapasitas otak gue yang 50% untuk bisa menjelaskan ini semua. Karena apa? Karena gue udah jadi YouTuber goblok gitu ya basically. Dan emang lupa-lupa ingat karena udah gak menggunakan otak. Tapi gak usah khawatir, gue pernah belajar geofisika juga di kuliah. Jadi seenggaknya gue tahu alasan kenapa pesawat bisa terbang. Intinya, pesawat itu bisa terbang gara-gara ada sayap bang. Itu juga yang membedakan antara pesawat, mobil, perahu, dan segala macam. Itu juga yang membedakan antara manusia dan juga burung. Kenapa? Burung itu bisa terbang gara-gara ada sayap, sementara manusia itu kagak. Pertanyaannya adalah apa fungsi sayap? Fungsi sayap itu mempengaruhi dan juga memanipulasi 4 gaya yang pada akhirnya bisa membuat pesawat itu terbang. 4 gaya itu apa aja Bang Ray? Nah, 4 gaya itu yang dimaksud adalah pertama gaya angkat, yang kedua gaya dorong, yang ketiga gaya gesek atau gaya hambat, yang keempat gaya beban. Ada 2 gaya yang membuat pesawat itu gak bisa terbang, tapi ada 2 gaya lagi yang dimaksimalkan sama sayap sampai pada akhirnya pesawat itu bisa terbang. Biar gue jelaskan secara ilustrasi gitu ya. Asik. Kita gambar pesawat dulu. Set. Anjay. Set. Nah. Set. Pakai pernak-pernik dong. Set. Di sini ada tulisan Ame Air. Jadi gaya angkat itu terletak di bagian bawah pesawat. Gaya dorong itu terletak di bagian belakang pesawat. Gaya beban itu terletak di bagian atas pesawat. Dan gaya gesek atau gaya hambat itu terletak di bagian depan pesawat. Nah, gaya hambat sendiri itu bisa membuat pesawat nggak bisa bergerak maju ke depan. Maka dari itu dibutuhkan gaya dorong yang lebih tinggi atau yang lebih besar dibanding gaya hambat sampai pada akhirnya pesawat itu bisa bergerak ke depan. Caranya gimana Bang Rey? Dengan memiliki turbin
terus baling-baling, pokoknya mesin yang bisa membuat pesawat itu bergerak maju ke depan. Jadi dengan adanya mesin tersebut, gaya dorong bisa lebih tinggi dibandingin gaya hambat, sampai pada akhirnya pesawat bisa bergerak maju ke depan. Nah, logika yang sama itu juga berlaku untuk membuat pesawat bisa tetap ngambang di atas udara dengan meningkatkan gaya angkat dibandingin gaya beban. Caranya gimana Bang Ray? Caranya dengan melihat lebih detail lagi bagaimana bentuk dari sayap. Nah, ketika pesawat bergerak maju, maka ada aliran udara yang emang nabrak sayap pesawat. Aliran udara ini ketika nabrak bakal bergerak ke atas dan juga bakal bergerak ke bawah. Aliran udara yang bergerak ke bawah itu memiliki kecepatan yang rendah, sementara aliran udara yang bergerak ke atas sayap itu memiliki kecepatan yang lebih tinggi dibandingin aliran udara yang ada di bawah. Nah, di hukum fisika ada yang namanya ada yang namanya hukum Bernoulli, di mana hukum Bernoulli ini dikasih tahu kalau misalkan jika ada aliran fluida yang ideal, maka tekanannya sangat amat dipengaruhi dari kecepatan. Kalau misalkan aliran fluida itu memiliki kecepatan yang tinggi, berarti tekanannya rendah. Sementara kalau misalkan aliran fluida yang kecepatannya rendah, berarti tekanan udaranya tinggi. Nah, gue yakin lu semua juga pasti bakal ingat sama yang namanya hukum termodinamika, di mana di hukum ini berbunyi energi itu bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Oke, dan sekarang kita lihat case dari aliran fluida yang ada di sayap ini. In case buat lu semua yang nggak tahu, udara itu sebenarnya zat cair, cuman tingkat kerapetannya rendah banget sampai pada akhirnya kalau misalkan air bisa kita rasakan, sementara udara itu kagak. Silakan koreksi gue kalau misalkan gue salah. Maka dengan keterangan seperti itu, berarti aliran udara yang ada di sayap ini bisa menerapkan hukum Bernoulli, hukum fluida. Berarti tekanan yang ada di bawah sayap, karena kecepatan aliran fluidanya itu rendah, berarti tinggi kan tekanannya, sementara yang ada di atas itu rendah. Dengan menerapkan hukum termodinamika, berarti ada energi yang bergerak dari bawah ke atas. Nah, itulah alasan kenapa pesawat bisa terbang, karena dipengaruhi oleh aliran udara yang bisa ngebuat pesawat itu mengangkat gara-gara adanya sayap. Begitulah penjelasan ilmiah kenapa pesawat bisa terbang. Kayak gitu. Pokoknya bahasa bayi atau bahasa gaganya ya. Sorry kalau misalnya gue agak sedikit scientist gitu ya ngejelasinnya, cuman intinya pesawat itu bisa terbang gara-gara ada sayap. Sayap ini mempengaruhi 4 gaya, dan gara-gara 4 gaya ini dipengaruhi sama sayap dan juga turbin, pada akhirnya pesawat bisa terbang. Kayak gitu intinya. Jadi bukan karena ada jin atau ada rahasia-rahasia elit global yang emang disembunyikan sama kita semua sampai pada akhirnya kita kayak orang bego banget ngelihat pesawat bisa terbang di atas kita gitu. Tapi karena emang ada hukum fisika yang emang bekerja dalam benda dan juga pesawat tersebut kayak gitu. Kasian Wright bersaudara gitu di tahun 1903 udah berkali-kali gitu ya buat pesawat sampai jatuh gitu ya. Terus habis itu dibilang kalau misalnya pesawatnya ada perjanjian kerjasama antara mereka dengan iblis, kan konyol gitu. Terus habis itu akhirnya dimodifikasi yang awalnya pesawat kertas, pesawat baling-baling, sampai pada akhirnya ada pesawat komersial kayak sekarang kan, yang awalnya pakai baling-baling sekarang udah pakai turbin, udah pakai jet dan segala macam kayak gitu. Jadi inti dari penjelasan kenapa bisa terbang pesawatnya gara-gara adanya hukum Bernoulli dan hukum termodinamika yang mempengaruhi 4 gaya yang ada dalam benda ini. Jadi kayak gitu guys. Pusing pala gua. Tapi ya kalau bisa dipikir-pikir lebih mateng lagi gitu ya, video-video goblok kayak gini seenggaknya bisa ngebuat kita berpikir anjir apakah ini benar atau salah. Jadi tergantung dari yang ngelihat videonya sebenarnya, apakah dia pengen percaya aja atau apakah dia pengen mencari tahu apakah ini benar atau salah. Permasalahannya adalah orang Indonesia itu biasanya males kalau misalkan dia buka TikTok, soalnya kan TikTok sendiri bahkan secara auto bisa nge-scroll sendiri ya nggak sih kalau misalnya videonya habis itu. Jadi asal-asal percaya aja. Jadi butuh orang juga yang menjelaskan apakah ini real atau enggak kayak gitu guys. Jadi gue siap lah dibilang kena bait atau segala macam, nggak apa-apa. Yang penting seenggaknya gue bisa ngasih ke dulu semua gitu ya. Yang gue yakin penonton ngopi kayaknya nggak semuanya langsung percaya juga sama pesawat dibantu sama jin bla bla segala macem gitu ya. Gue yakin lu semua lebih pinter juga gitu. Tapi gue nggak bisa bilang lu smart people soalnya udah diambil tagline-nya sama Om Deddy. Okay. Jadi itu aja mungkin video ngopi pada kesempatan kayak ini. Sorry banget kalau misalnya tiba-tiba gue ngomongin penjelasan ilmiah menggunakan hukum fisika dan segala macem. Gue yakin lu semua juga udah pada muak sama pelajaran fisika. Gua pun sama, oke? Jadi meskipun gue mantan mahasiswa jurusan geofisika, tapi gue jujur fisika gue juga jelek waktu itu. Tapi daripada gue harus ngulang ya mending gue punya nilai pas-pasan, yang penting gak akan menyentuh pelajaran itu lagi. Tapi ternyata fisika itu benar-benar sangat amat berpengaruh buat hidup kita ke depannya. Nggak cuman ke depannya juga sih, saat ini juga. Oke, jadi itu aja mungkin live streaming. Sorry, ngopi pada kesempatan kayak ini. Terima kasih banyak udah
dengerin yapping gue dan juga dengerin sedikit penjelasan gue tentang bagaimana pesawat akhirnya bisa terbang. Sorry banget kalau misalnya ada salah ucap, salah kata dan juga salah penjelasan, silahkan koreksi gue kalau misalnya gue salah. Oke, gue tunggu pendapat kalian semua di kolom komentar. Jangan lupa like, jangan lupa buat subscribe. Itu dari gue, terima kasih banyak, sampai jumpa.